Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab di kesempatan kali ini kita memasuki perikop yang ke-58 yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43. Perikop di sini berjudul penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, praktis nas pembacaan kita di kesempatan kali ini adalah lanjutan dari kebenaran firman Tuhan di dalam episode kita yang sebelumnya, yakni Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30, ya, tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Nah, kali ini murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, ya, maksudnya tuh apa sih, ya? Pengertiannya tuh apa sih, ya? Nah, kalau kita hari ini membaca nas firman Tuhan ini setelah sekian lama kita mengikuti Tuhan, bisa dimaklumi kalau kita sangat amat mudah menangkap maknanya, ya. Kita mengerti. Tetapi di sini ada penekanan kembali. Dan ini menjadi sedikit berbeda dengan apa yang kita kupas di dalam perikop yang sebelumnya, ya. Karena kali ini tuh lebih ditegaskan lagi mengenai perumpamaan lalang di antara gandum itu dalam sudut pandang akhir zaman. Ya. Di sini disebutkan bahwa orang yang menabur benih baik ialah Anak Manusia. Siapakah Anak Manusia? Di sini menggunakan huruf besar semua. Biasanya ini adalah sebutan unik dan spesial untuk Yesus Kristus. Bahwa ia menabur benih kerajaan Allah. Ya. Jadi benih yang baik itu berasal dari Anak Manusia. Yang kalau saya simpulkan, benih itu ialah Kristus yang menyerahkan nyawanya. Mati atas dosa-dosa umat manusia. Itu ada di beberapa tulisan kalau tidak salah, entah Injil Yohanes, ya, yang menyebutkan bahwa Yesus itu mengibaratkan dirinya itu seperti benih atau biji yang harus mati. Karena ketika ia mati, sebuah biji itu mati. Dan orang memang mengira biji itu mati. Tapi ketika ia dikuburkan masuk ke dalam tanah, ada kehidupan yang baru yang muncul. Nah, Tuhan menggambarkan kerajaan Allah itu seperti itu. Dan benih yang baik digambarkan juga seperti itu. Bahwa harus melalui yang namanya kematian. Nah, apakah kita harus mati dulu baru kita bisa mengeluarkan benih yang baik? Kita sebenarnya mati
atau pengalaman matinya kita itu sudah kita lalui bersama ketika kita percaya kepada Yesus dan mengalami yang namanya prosesi pembaptisan. Karena baptisan itu sendiri bisa diartikan seperti menjadi satu di dalam kematiannya. Ya, kapan saya mati atas dosa? Ketika saya mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan saya dibaptis bersama-sama dengan Dia di dalam baptisan kudus. Kita digambarkan ditenggelamkan masuk ke dalam air, artinya kita mengalami kematian bersama-sama dengan Kristus, dan saat kita keluar dari air, kita mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Itu adalah simbol daripada baptisannya. Ya, saudara ya. Jadi benih yang baik itu ditaburkan oleh anak manusia, yakni Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka saudara bisa disebut sebagai golongan benih yang baik. Tetapi golongan benih yang baik itu tidak lantas hanya sampai di situ saja. Hanya sampai di dalam pengakuan iman saja. Hanya sampai di dalam komitmen kita untuk menjalani prosesi pembaptisan saja. Karena itu barulah langkah pertama kita untuk mengikuti Tuhan. Inilah sebabnya iman yang benar atau benih yang benar yang dituntut kemudian ialah harus bertumbuh. Nah, saudara ya, dalam pembahasan kita sudah membahas bersama-sama ya, bahwa lalang dan gandum itu pada awal pertumbuhannya mereka mirip. Baik lalang atau gandum mungkin kelihatannya sama-sama menggambarkan warga kerajaan sorga. Bisa dibilang seperti itu. Saya yakin benih dan gandum yang dimaksud di sini juga bisa jadi kalau kita analogikakan atau kalau kita gambarkan di zaman sekarang itu bisa jadi sama-sama orang Kristen. Sama-sama percaya Yesus. Tetapi benih yang sejati itu adalah kehidupan Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Ya, Kristus sudah mati di atas kayu salib dan Ia tinggal di dalam kehidupan kita di dalam daging ini. Rohnya ya, yang memberikan kita benih ilahi. Maka kata 1 Yohanes kalau tidak salah bahwa benih ilahi yang diberikan oleh Tuhan ke dalam setiap hidup umat manusia itu adalah benih yang tidak bisa berbuat dosa. Jadi Roh Kudus yang diam dalam kita tidak akan pernah menyetujui setiap perbuatan-perbuatan dosa kita. Itu adalah benih ilahi yang tinggal dalam hidup kita, saudara ya. Jadi benih ini harus tumbuh, dia harus menjadi dewasa, dan ketika ia dewasa maka dengan sendirinya ia akan mengeluarkan bulir-bulir gandum, atau kalau ia adalah ranting-ranting anggur maka ia akan mengeluarkan buah-buah anggur. Kesemuanya itu keluar bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari pokok anggur atau dari carangnya yang mengeluarkan itu. Saudara ya. Jadi kalau kita melekat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan tumbuh dan kita akan mengeluarkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang berikut digambarkan ialah ladang. Ladang ialah dunia. Jadi ladang itu adalah dunia ini, saudara ya. Jadi anak manusia, yakni Yesus Kristus, yang menaburkan benih yang baik, yakni orang-orang percaya. Sementara yang menabur benih yang jahat atau benih lalang itu ialah si jahat, di sini disebutkan. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Ya. Jadi iblis itu menaburkan benih lalang. Lalang itu menggambarkan orang-orang yang hidupnya masih melekat dengan dosa. Ya. Iblis menyebarkan dosa itu melalui manusia dengan tipu dayanya di Taman Eden ya. Ketika ia menipu Adam dan Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Setelah manusia tidak taat, mereka jatuh dalam dosa.
Dan dari situlah benih daripada pohon pengetahuan, benih dosa itu turun-temurun. Ya, makanya setiap kita ini di dalam daging kita melekat dengan yang namanya natur dosa ya. Manusia itu tidak usah diajari berbuat dosa, dia pandai berbuat dosa dari kecil. Berbohong, kemudian juga egois, bahkan bisa melakukan hal-hal yang jahat, bisa menipu orang lain, melakukan perzinahan. Semua itu tidak usah diajar, semuanya itu melekat di dalam natur daging manusia ini. Nah, Rasul Paulus menggambarkan dua benih ini ya, seperti orang yang mengikuti keinginan daging dan orang yang mengikuti kehendak roh. Makanya di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, khususnya di dalam surat Roma ya, di situ digambarkan tentang keinginan daging dan keinginan roh. Ya, di sini melambangkan dua benih itu, yakni benih yang baik, benih gandum yang berasal dari anak manusia yakni Tuhan, atau benih lalang yakni yang turun dari dosa. Jadi saudara tinggal memilih saja. Kalau seandainya jalan kehidupan saudara hari ini lebih menyukai dosa ketimbang Tuhan, dan dalam progres pertumbuhanmu engkau tidak lagi makin serupa dengan Kristus, tapi engkau makin serupa dengan dunia ini, bahkan makin serupa dengan iblis. Maka dengan kata lain, saudara jelas bukan benih gandum. Nah, tapi jangan tertipu. Ada satu lagi yang di tengah-tengah. Antara benih lalang dan benih gandum. Ia terlihat baik. Ya, seperti benih lalang di awal-awal ya. Ia kelihatannya mirip gandum. Ya, ini adalah gambaran daripada roh agamawi. Roh agamawi itu ialah rohnya yang dimiliki oleh orang Farisi dan para ahli Taurat yang sangat membenci pelayanan Yesus. Mereka kurang rohani apa sih? Mereka cinta firman Tuhan. Mereka menegakkan aturan-aturan dan tradisi-tradisi Yahudi yang turun-temurun. Mereka memelihara tanakh itu dengan penuh dedikasi, atau perjanjian lama itu dengan penuh kesungguhan. Tidak ada yang meragukan kesungguhan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi lihat betapa dengki dan betapa jahatnya mereka terhadap Yesus. Bahkan sampai puncaknya mereka merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Inilah gambaran daripada roh agamawi. Saudara mungkin bukan orang yang jahat banget, tetapi saudara bisa menjadi orang yang bersembunyi di balik topeng agamamu. Engkau bisa jadi adalah orang-orang yang rajin bergereja, beribadah. Tapi sembari engkau bergereja, beribadah, engkau tetap memiliki hawa nafsu. Kau hidup dalam dosa yang kau rahasiakan sendiri seperti tengkorak di dalam lemarimu. Kau bisa menipu banyak orang dengan kebaikanmu, tetapi Tuhan tahu hatimu. Betapa jahat, betapa busuknya engkau, betapa engkau penuh dendam, kepahitan. Kau hidup dalam kebencian, kau hidup dalam perzinahan, kau hidup dalam korupsi, dan kejahatan-kejahatan lainnya di dunia ini. Engkau tidak beda layaknya orang-orang di dunia ini. Hanya saja engkau bisa melapisi dirimu supaya terlihat baik di mata orang-orang. Kau mungkin menjadi donatur di gereja yang rutin memberikan sumbangan dan bantuan-bantuan. Tapi ingat, keselamatan itu bukan diraih dengan hasil usaha kita. Bukan karena kesalehan kita, bukan karena alimnya kita. Namun oleh semata karena anugerah. Sebenarnya simpelnya begini, saudara tuh menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara mengakui saudara berdosa, saudara menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, mengakui bahwa Ia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Maka saudara tidak perlu berbuat apa-apa. Ikuti saja apa yang ada di dalam batin saudara. Ketika saudara haus dan lapar dan saudara rindu untuk beribadah, ikutin kehendaknya. Benih ilahi yang ada dalam hidup saudara, benih yang baik itu, dia tidak bisa berbuat dosa. Dan biasanya benih itu akan selalu menuruti kehendak Bapa. Ini yang harus kita dengarkan ketika kita berjalan mengikuti Tuhan, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam penjelasan berikutnya dikatakan bahwa kelak
pada akhir zaman ya, kelak pada akhir zaman. Benih lalang dan gandum ini ketika mereka tumbuh dewasa, yang gandum mengeluarkan bulir, yang lalang semakin tegak meninggi dengan sombongnya. Kelak Tuhan akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan lalang-lalang ini. Orang yang tidak menerima Yesus atau orang yang menerima Yesus dan kemudian murtad. Kemudian meninggalkan Tuhan dan tidak lagi berbuah bagi Tuhan. Siap-siap saudara ya. Saudara akan dikumpulkan oleh malaikat-malaikat itu dan dilemparkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti ya. Karena saya pribadi juga mengikuti Yesus bukan karena alasan ditakut-takuti. Dulu kita pernah waktu kecil ya, dapat buku atau dapat komik ya, entah buku novel atau komik, tulisan-tulisan yang menggambarkan betapa mengerikannya neraka. Beberapa orang ketika membaca buku-buku tentang neraka itu ada yang bertobat. Ada yang akhirnya pengen ikut Yesus sungguh-sungguh. Tapi tidak lama kemudian, ya kembali lagi hidup dalam dosa. Seperti sebelum ia bertobat. Karena apa? Karena pertobatannya dilandasi oleh rasa takut karena membaca buku saja. Bukan karena ia mengasihi Tuhan. Saya ingin mendorong saudara untuk bertobat dengan alasan yang paling tepat. Ialah karena saudara mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati saudara. Saudara tidak akan mampu mengasihi Tuhan dengan benar. Karena Roh Kudus yang akan menolong saudara. Bagian kita adalah mengakui dosa dan memohon Tuhan masuk dalam hidup kita, memimpin hidup kita dari hari ke hari. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah berbicara dalam hidup kami. Tuhan tolong kami lewat penjelasan mengenai lalang di antara gandum. Kami menyadari bahwa kami hari ini harus memeriksa kehidupan kami, mengevaluasi apakah kami betul-betul sudah mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Apakah perjalanan kami mengikuti Tuhan itu sudah tepat? Kami melangkah di jalan yang benar. Kami menjadi benih-benih yang baik, yang bertumbuh bahkan menghasilkan buah. Atau kami justru malah menjadi lalang-lalang yang menghambat pertumbuhan orang lain dan hidup sepuas-puas sesuka-sukanya di dalam dosa. Tuhan tolong kami, biarlah kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami dan menolong kami bertumbuh lebih lagi. Agar kami menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Besar harapan kami, saudara yang sudah mengikuti channel ini semakin diberkati, dan saudara boleh juga membagikan, share video ini supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai bertemu lagi di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.